Lu pernah nggak ngerasa capek padahal seharian lu nggak ngapa-ngapain? Capek bukan karena badan, tapi karena kepala lu nggak berhenti jalan. Lu rebahan, mata katap, tapi di dalam kepala lu udah kayak jalan tol jam sibuk. Ada pikiran soal masa depan, penyesalan masa lalu, rasa takut gagal, bahkan hal kecil yang nggak penting tapi muter terus kayak lagu rusak. Dan yang paling aneh, semua itu bikin lo ngerasa produktif, padahal lo nggak ngelakuin apa-apa. Otak lo kerja keras, tapi kaki lo nggak melangkah. Hidup lo kayak mobil yang mesinnya nyala, tapi rem tangannya keangkat. Bunyi mesinnya ada, tapi mobilnya diam di tempat. Bensin habis, tapi perjalanan nggak mulai-mulai. Kadang lo sadar, lo mikir kebanyakan. Tapi lo tetap mikir tentang kenapa lo mikir terlalu banyak. Sampai akhirnya lo malah overthinking tentang overthinking itu sendiri. Gue tahu rasanya. Rasanya lo pengen berhenti mikir, tapi kalau lo berhenti, lo malah ngerasa bersalah. Kayak lo harus terus muter biar nggak ketinggalan hidup. Tapi makin lo maksa jalan di kepala, makin lo ngerasa hidup lo nggak bergerak. Di video ini, gue nggak akan nyuruh lo berhenti overthinking. Gue cuma mau lo ngerti dulu kenapa lo bisa kayak gini. Kenapa pikiran lo sibuk banget tapi langkah lo diem. Dan gimana pelan-pelan lo bisa belajar buat ngerem pikiran tapi mulai jalanin hidup. Overthinking itu bukan mikir. Mikir itu penting. Mikir itu cara lo bertahan. Tapi overthinking itu beda. Dia kayak mikir versi buntu. Lo ngerasa sibuk, tapi nggak dapat apa-apa. Lo ngerasa capek, tapi nggak ada hasil yang lo pegang. Lo tahu kapan lo kejebak di situ? Saat lo udah mikir lebih banyak daripada lo hidup. Lo bikin skenario A, B, C, sampai Z di kepala. Tapi lo lupa, realita nggak pernah nunggu skenario yang sempurna. Overthinking itu kayak duduk di kursi bioskop sendirian, nonton film tentang hidup lo sendiri, tapi nggak pernah naik ke panggung buat nganti naskahnya. Lo cuma nonton sambil ngomentarin diri lo di layar, kenapa sih gue gitu terus? Padahal lo bisa banget berdiri, keluar dari kursi itu, dan mulai ngubah ceritanya. Lo kejebak bukan karena lo lemah, tapi karena lo pengen aman. Otak lo nyoba ngelindungin lo dari rasa sakit, tapi yang dia lakuin malah nyimpen lo di penjara yang halus. Penjara pikiran lo sendiri. Overthinking ngasih lo rasa aman yang palsu. Kayak lo lagi di tengah badai, tapi lo sembunyi di bawah payung yang bolong. Gak bikin lo kering, tapi cukup bikin lo ngerasa aman sementara. Dan selama lo masih ngerasa cukup aman di situ, lo gak bakal berani lari keluar buat nyari tempat yang benar-benar teduh. Lo tahu kenapa manusia gampang banget kejebak di overthinking? Karena otak kita diciptain buat bertahan hidup, bukan buat bahagia. Dari dulu, sistem di kepala lo udah disetel buat nyari bahaya, bukan nyari tenang. Otak lo lebih cepat nangkep ancaman ketimbang peluang. Dan sekarang, di dunia modern, ancaman itu bukan lagi harimau atau hujan badai, tapi omongan orang, ekspektasi, dan rasa takut gagal. Dulu, manusia mikir, kalau gue salah langkah, gue bisa mati. Sekarang, otak lo masih pakai sistem yang sama. Kalau gue salah langkah, gue bakal malu, gagal, dicap jelek. Sama aja, otak lo ngerespon itu kayak ancaman hidup. Makanya, lo lebih milih mikir 1000 kali daripada ngelangkah sekali. Tapi masalahnya, beda sama zaman dulu. Ancaman lo sekarang cuma ada di kepala. Dan karena lo nggak pernah hadapi langsung, lo nggak pernah ngalahin itu. Lo terus muter di situ, loop tanpa akhir. Dan tau apa yang paling licik dari overthinking? Dia sering nyamar jadi perencanaan. Lo bilang ke diri lo, gue cuma lagi mikir matang-matang. Padahal, lo bukan lagi mikir buat maju. Lo lagi mikir biar lo punya alasan buat nunda. Overthinking itu candu halus. Dia kasih lo rasa aman semu, kayak lo udah ngelakuin sesuatu padahal belum apa-apa. Kayak lo ngerasa produktif cuma karena lo nulis to-do list tapi listnya nggak pernah lo sentuh. Dan makin lo mikir, makin lo tenggelam di kepala lo sendiri. Kayak lo lagi berenang di air tenang, tapi kaki lo kejepit batu. Semakin lo berjuang, semakin lo tenggelam.
Overthinking itu nggak bunyi keras, tapi pelan-pelan ngerusak dari dalam. Dia nggak bikin lo jatuh seketika, tapi bikin lo berhenti tumbuh. Dan yang paling bahaya, lo nggak sadar kapan mulai kehilangan arah. Awalnya cuma mikir, nanti aja deh. Besoknya jadi, belum siap. Lama-lama berubah jadi, kayaknya gue emang nggak bisa. Dan kalimat itu pelan-pelan jadi kebenaran baru di kepala lo. Lo mulai ngeragukan diri sendiri buat hal-hal kecil. Buka pesan dari orang aja lo mikir 1000 kali. Mau mulai proyek kecil aja, lo takut dilihat orang. Sampai hal-hal sederhana yang dulu lo bisa lakuin tanpa mikir, sekarang semuanya harus dipertanyakan. Overthinking bikin lo kehilangan kemampuan paling penting dalam hidup. Percaya sama diri sendiri. Dan ketika lo berhenti percaya sama diri lo mulai percaya sama rasa takut lo. Overthinking juga nyolong waktu lo dengan cara paling halus. Bukan dengan ganggu, tapi dengan menunda. 1 jam jadi 2 jam, 2 jam jadi seminggu. Dan tanpa lo sadar, setahun lewat begitu aja. Rencana yang dulu lo semangat banget ngomongin, sekarang cuma tinggal catatan buram di notes HP lo. Dan lo tahu yang paling nyesek. Bukan karena lo gagal, tapi karena lo nggak pernah nyoba. Karena lo sadar, lo nggak punya cerita buat disesalin. Yang ada cuma, andai aja waktu itu gue jalan. Overthinking bikin lo jadi penonton dalam hidup lo sendiri. Lo duduk di barisan paling belakang, nonton orang lain main di panggung, sementara lo masih sibuk mikirin kapan waktu yang tepat buat naik. Tapi waktu nggak pernah nunggu lo selesai mikir, bro. Dia tetap jalan. Dan kalau lo terus diam di kepala lo sendiri, hidup lo bakal habis di pikiran, bukan di perjalanan. Lo pernah ngerasa pengen berubah, tapi selalu gagal mulai. Kayak lo udah janji sama diri lo, besok gue berubah. Tapi besok pagi, lo bangun, lihat HP, terus bilang, nanti aja, gue belum siap. Padahal lo tahu, lo nggak bakal pernah siap. Dan disitulah jebakan overthinking paling halus bekerja. Karena lo ngerasa harus pasti dulu, baru jalan. Padahal kebenarannya, lo harus jalan dulu, baru ngerasa pasti. Lo terus nunggu momen sempurna. Waktu di mana semuanya tenang, motivasi lo penuh, dan dunia terasa ngedukung lo. Tapi bro, momen itu nggak pernah datang. Kalaupun datang, dia nggak akan ngetuk pintu. Dia cuma muncul kalau lo berani ngelangkah duluan. Masalahnya bukan lo nggak bisa fokus. Masalahnya, lo terlalu pengen semuanya aman. Lo pengen semua jelas dulu. Padahal, yang namanya hidup, justru kejelasannya datang setelah lo nyemplung. Overthinking itu bikin lo pengen ngontrol hal yang nggak bisa lo pegang. Lo pengen pastiin hasilnya, reaksi orang, bahkan hal-hal yang belum terjadi. Dan karena semua itu nggak bisa dikontrol, otak lo terus muter. Kayak komputer yang crash karena kebanyakan tab dibuka. Lo terus nyari jawaban di pikiran. Padahal, jawabannya cuma bisa lo dapet kalau lo jalan. Lo nggak butuh lebih banyak mikir. Lo cuma butuh berani salah. Karena dari kesalahan, lo dapet data nyata. Dan itu hal yang nggak akan pernah lo temuin dari pikiran aja. Gue tahu lo takut. Takut kecewa, takut disalahpahami, takut nggak cukup baik. Tapi percaya deh, lebih baik kecewa karena gagal di dunia nyata daripada mati penasaran di kepala lu sendiri. Cara keluar dari overthinking. Ini adalah langkah nyata buat lo jalan lagi. Pertama, lo harus sadar satu hal. Lo nggak bisa berhenti mikir, tapi lo bisa ngarahin pikiran lo. Overthinking bukan soal mematikan otak, tapi soal belajar ngerem. Bukan soal ngapus pikiran, tapi belajar milih pikiran mana yang lo kasih tempat. Jadi, bukannya lo harus jadi orang yang gak mikir sama sekali, tapi lo harus belajar bedarin antara mikir buat hidup dan mikir yang cuma bikin lo lumpuh. Gue mau lo ingat 3 langkah ini. Bukan teori, tapi cara buat keluar pelan-pelan dari kepala lo sendiri. Langkah pertama, tenangin otak lo. Overthinking sering muncul karena kepala lo penuh, bukan karena lo lemah. Makanya, kadang lo cuma butuh berhenti sebentar.
ambil jarak dari pikiran lo, bukan buat kabur, tapi buat ngelihatnya dari jauh. Cara paling gampang, ambil kertas, tulis semua yang muter di kepala lo, semuanya, tanpa filter. Nggak perlu rapi, nggak perlu urut, tulis aja. Lo bakal kaget, ternyata separuh dari yang bikin lo stres itu cuma tumpukan hal kecil yang nggak pernah lo keluarin. Atau coba tarik nafas pelan. Tarik dalam-dalam, buang pelan. Ulangi 5 kali. Kedengeran klise, tapi ini bikin otak lo berhenti dari mode panik. Kadang yang lo butuh bukan solusi, tapi jeda. Langkah kedua, dari pikiran ke gerakan. Setelah kepala lo tenang, baru lo mulai gerak. Mulai dari hal yang paling kecil. Gak usah langsung nulis buku, cukup buka laptopnya dulu. Gak usah langsung lari 10 km, cukup jalan keluar rumah. Lo gak perlu yakin buat mulai. Lo cuma perlu mulai biar bisa yakin. Ada satu prinsip yang gue pegang, yaitu gak apa-apa kecil, asal jalan. Lo gak harus jadi luar biasa buat mulai. Tapi lo harus mulai biar bisa jadi luar biasa. Langkah 3, bangun lingkungan yang ngarah ke gerak. Lo nggak bisa berharap pikiran lo tenang kalau hidup lo penuh distraksi. Kalau HP lo selalu di tangan, kalau kamar lo gelap dan berantakan, ya wajar kalau otak lo kaos. Lingkungan itu kayak cermin buat isi kepala lo. Bersihin ruang kecil tempat lo sering duduk. Kasih cahaya, matikan notifikasi yang nggak penting. Dan yang paling penting, jauhin orang yang bikin lo ngerasa nggak cukup. Bukan karena lo sombong, tapi karena lo lagi belajar buat nyembuhin diri lo. Cari orang yang jalannya pelan, tapi niat. Yang nggak nyalain lo kalau lo lagi stuck, tapi juga nggak biarin lo tenggelam di situ. 3 hal ini, tenangin otak, ubah pikiran jadi gerakan, dan bangun lingkungan. Itu bukan trik instan. Tapi kalau lo jalanin tiap hari, sekecil apapun, lo bakal sadar kepala lo mulai lebih ringan. Dan yang paling penting, lo mulai jalan lagi. Saatnya berhenti mikir dan mulai hidup. Gue tahu lo capek. Capek mikir terus, capek ngerasa stuck, capek ngerasa nggak cukup. Dan mungkin sekarang, lo dengerin ini sambil mikir, tapi kalau gue mulai, apa gue bisa? Apa gue kuat? Dengerin gue baik-baik ya. Lo nggak harus yakin buat mulai. Lo cuma harus mulai buat bisa yakin. Hidup nggak nunggu lo siap bro. Nggak nunggu semua pikiran lo beres dulu. Nggak nunggu motivasi datang. Nggak nunggu rasa takut hilang. Hidup cuma minta satu hal, gerak. Pelan-pelan gak apa-apa, asal lo jalan. Karena langkah kecil yang lo ambil hari ini lebih berarti daripada rencana besar yang gak pernah lo jalanin. Dan kalau lo masih takut gagal, ingat ini, gak apa-apa gagal. Yang penting lo punya cerita buat diceritain nanti, bukan penyesalan karena gak pernah nyoba. Lo gak sendirian bro. Setiap orang yang lo lihat kelihatan tenang, juga pernah kejebak di kepala mereka sendiri. Tapi mereka milih buat terus jalan. Meskipun pelan, meskipun jatuh, meskipun ragu. Jadi malam ini, kalau lo lagi mikir terlalu banyak, gue cuma mau lo lakuin satu hal sederhana. Tarik napas, buang pelan, terus bilang ke diri lo sendiri, gue mulai jalan sekecil apapun. Karena hidup lo nggak berubah karena lo termotivasi. Tapi karena lo mutusin buat bergerak, bahkan waktu lo nggak yakin, bahkan waktu lo nggak kuat. Dan kalau lo ngerasa video ini nyentuh lo, jangan cuma simpen buat diri lo sendiri. Share ke orang yang lagi berjuang di kepalanya sendiri juga. Tinggalin komentar lo di bawah. Gue pengen tahu gimana cara lo mulai keluar dari pikiran lo sendiri. Dan jangan lupa, subscribe, biar kita sama-sama terus jalan, nggak cepet-cepet, tapi nggak berhenti. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Tenang, pelan tapi terus maju. Karena lo pantas buat hidup yang tenang. Bukan yang cuma lo pikirin,
tapi yang lo jalanin. Kita terus maju, pelan-pelan.